tidak hanya bersaing dengan sesama pertunjukan film saja. Para pengusaha bioskop kini harus menghadapi hantaman yang terasa adalah dari adanya COVID-19. Adanya COVID-19 memaksa seluruh bioskop untuk tutup berbulan-bulan. Kini sedikit demi sedikit, bioskop mulai kembali dibuka dengan berbagai protokol kesehatan dan syarat maksimal hanya 25% penonton. Jelas bukan keuntungan yang mereka targetkan. Selain itu, pelaku usaha bioskop juga harus bersaing dengan gempuran platform streaming berbayar yang kini terus berkembang. Apakah bioskop mulai menuju keusangannya? Hai Om Rey, Om Grace, Pak Faisal, Pak Kanggep, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya di tengah situasi pandemi kayak begini. Bioskop usang, setuju nggak sih sama statement bioskop usang? Pak Kanggep, gimana menurut Pak Kanggep? Bioskop kan salah satu hiburan ya? Iya sih, kalau kata saya enggak sih, enggak usang, belum usang sih kayaknya sih, gitu. Belum usang. Pak Kanggep punya pandangan sendiri gitu, kenapa belum usang? Oh iya, pandangan saya kadang kebetulan saya ini suka menonton gitu, jadi tahu situasi di lapangan itu seperti apa gitu. Karena kalau sesuatu yang dibilang usang tuh biasanya sudah tidak diminati sama sekali, atau paling yang sukanya sedikit lah gitu, sangat sedikit. Jadi saya nggak bilang saat pandemi sekarang ya, kalau pandemi kan sekarang jangankan bioskop, segala sesuatu juga udah bisnisnya hampir mati ya. Semuanya Tapi ini ya, sebelum pandemik lah ya bicaranya. Karena usahanya bicaranya kan bukan masalah karena pandemik gitu ya. Nah, ketika saya ini suka nonton, jadi bioskop tuh apalagi kalau film baru ya yang sangat menarik seperti film-film superhero gitu ya, itu kan sangat ditunggu-tunggu dan selalu bioskop-bioskop itu penuh. Kalau dibilang usang berarti sudah tidak diperlukan lagi ya, harusnya tidak penuh, kosong sama sekali lah, atau bahkan sangat sedikit lah presentasinya nonton. Itu kenapa alasan saya kurang setuju, apa bahkan tidak setuju lah kalau dibilang usang seperti itu. Tapi kan karena pandemi yang ada saat ini Pak, bioskop kan kayak udah nggak dibutuhin lagi gitu. Kan ada apa sih? Ada Netflix yang hiburan sama kayak bioskop. Orang bisa nonton film juga dari Netflix itu kan. Ya betul. Jadi kalau statementnya seperti itu kan tadi saya bicara bukan pada pandemi. Kalau pada pandemi ini kenapa orang beralih ke Netflix, beralih ke hal-hal yang di luar alternatif dari bioskop? Karena memang di bioskop tidak nyaman, tidak aman. Bukan karena bioskopnya itu usang. Jadi orang meninggalkan hanya karena ada pandemi. Jadi dia memilih di rumah dengan terpaksa dia harus menonton Netflix. Karena saya sendiri sebenarnya lebih suka ke bioskop, dan sebenarnya kalau kita bikin suatu ambil data dari lapangan, saya yakin kuesioner gitu ya, saya yakin yang lebih minat bioskop itu untuk sebagai suatu sarana hiburan yang masih harus berjalan, masih akan presentasi yang lebih banyak gitu. Seperti itu Rina, kalau menurut saya. Tapi kan sekarang walaupun sekarang kan pandemik udah dibuka ya, udah mulai dibuka tuh bioskop. Kan tadi Bapak bilang bukan karena pandemik aja kan bioskop usang tuh. Pandemik bukan alasan jadi bioskop tuh usang, gitu betul ya Pak? Tapi setelah udah hampir sebulan ya bioskop udah dibuka, tingkat penontonnya itu kayaknya nggak sebanyak sebelum pandemi Pak. Betul. Jadi sebenarnya banyak faktor yang kalau saya lihat ya, saya amati gitu ya. Kenapa bioskop dibuka? Satu aja, kenapa bioskop dibuka tapi tidak sepenuh sebelum pandemi? Rasanya cuma satu, takut. Jangankan ke bioskop, sekarang kafe aja dibuka. Kafe yang biasanya penuh saat pandemi ditutup dan sekarang dibuka lagi. Coba lihat yang datang, biasanya penuh, mungkin datang 50 orang satu hari, paling cuma 4 orang. Kenapa? Bukan karena tidak mau ke kafe, tapi takut dengan pandemi. Jadi kalau bicara sekarang bioskop udah dibuka dalam pandemi ya beda dengan dibuka saat normal. Mungkin ada aturan pemerintah juga yang nggak boleh melakukan pengerumunan. Ada aturannya kalau bioskop walaupun udah dibuka tapi ada
apa sih peraturan nggak boleh satu bioskop satu sinema harus 50% Ya itu. penonton mungkin gitu. Itu betul, cuma saya rasa kalau peraturan itu bersifat global ya memang ya, kena ke semua ya, ke semua orang. Cuma lebih kayak saya pikir orang lebih sadar akan kesehatannya dan lebih takut lebih takut Kena COVID. iya daripada risikonya tidak seimbang gitu. Saya memasakkan nonton bioskop dengan risiko yang bisa terjangkit seperti itu. Tapi kan kita juga nggak tahu Pak sampai kapan pandemi ini kan berakhir. Ya, karena Ya kan? itu jangankan bioskop, seluruh aktivitas bisnis itu pasti terjadi penurunan. Sampai ada yang 80% penurunan itu di beberapa sektor bisnis seperti itu. Dan termasuk bioskop. Bioskop hampir 100% loh. Saya lihat bukannya 80% lagi. Sampai orang dibayarin juga nggak akan mau ke bioskop. Saat ini gitu. Iya kan saat ini ya sampai pandemi kan kita juga nggak tahu ya pandemi itu kapan berakhir sih. Berarti bioskop sampai kapan sampai pandemi belum berakhir pun usang. Jadi kata yang tepat sebenarnya bukan usang. Karena kalau usang tuh sekarang bicara seperti ini. Berarti semua bisnis yang sekarang terhenti bilang usang dong. Jadi kata usang itu tidak tepat buat saya. Karena kalau usang itu sesuatu yang sudah tidak lagi diminati. Tapi ini bukan tidak diminati karena tapi terdorong oleh suatu kondisi yang terpaksa orang tidak berani untuk datang. Tapi bukan karena usang atau karena tidak diminati. Jadi kalau bicara usang itu bioskop usang jadi tidak diminati hanya karena faktor bisnisnya menurun. Semua faktor bisnis hampir menurun. Berarti semua bisnis usang dong. Berarti supermarket usang dong. Berarti kolam renang usang dong. Berarti tempat fitness usang dong. Karena semua faktor bisnis itu habis. Berarti semuanya usang dong, jangan cuma bioskop dong. Nggak etis gitu kata usangnya itu. Jadi kalau tapi kan kalau bioskop kan itu kan di dalam gedung ya Pak ya. Makanya orang nggak berani pada nonton di bioskop. ya kan Rina sendiri bilang tadi tidak berani. Berarti kan bukan faktor usang. Bukan karena saya nggak mau ke bioskop sudah usang, sudah tidak asik lagi. Bukan itu kan jawabannya. Saya nggak berani ke bioskop karena aku masih COVID, takut tertutup lagi tempatnya. Kan berarti alasannya bukan usang. Jadi kata usang itu jangan dijadikan sebuah kambing hitam. Berarti kalau Linda bicara usang bioskop, berarti bisnis yang lain juga usang. Bicaranya seperti itu. Karena bisnis lain juga tidak berjalan karena COVID seperti itu. Seperti itu. Kalau itu menurut saya sih. Oke, ini kalau dari Pak Kanggep dari segi nggak setuju ya. Nggak setuju kalau bioskop itu usang. Kalau dari Om Grace, Om Ray, setuju nggak kalau misalkan bioskop tuh udah nggak dibutuhin lagi gitu ya? Kalau menurut saya sih bioskop itu sudah sangat usang di zaman di abad 21 kayak sekarang ini ya. Pertama kita bisa lihat dari segi inovasinya dulu deh. Apa sih bedanya bioskop yang zaman dulu sama yang zaman sekarang? Menurut saya nggak ada bedanya. Cuma itu aja, cuma masuk dalam sinema, nonton, duduk, udah gitu ya. Cuma layar gede gitu ya. Betul. Dari dulu emang layar udah gede juga ya bioskop. Iya. Jadi dari segi inovasi itu bener-bener lack of innovation ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Terus mungkin Pak Kanggep belum tahu nih, ada banyak substitusi dari bioskop. Gitu. Mungkin tadi cuma denger Netflix doang. Itu juga mungkin Pak Kanggepnya belum pernah pakai mungkin ya. Nah, faktor juga ya. Netflix apa baru denger juga kayak dari saya tadi. Nah sebenarnya nggak cuma Netflix, kita kan tahu juga ada View, ada iFlix, banyak lah. Bahkan ada Disney Plus sekarang kan, itu kan platform streaming juga kan. Nah, dan kalau bisa kita lihat dari segi bisnis sebenarnya banyak loh film-film yang bagus itu udah mulai beralih dari bioskop ke online streaming ini. Contohnya aja film yang paling baru deh, film Mulan. Mulan iya. Bahkan di beberapa negara film Mulan tuh nggak diputar lagi di bioskop, diputarnya di online streaming. Contohnya di Disney Plus. Nah dari sini aja kita bisa lihat, oh ternyata bioskop tuh udah nggak dipandang gitu loh, udah dianggap usang banget kan, karena banyak orang yang nontonnya lewat online streaming sekarang. Karena kebiasaan baru mungkin ya, adaptasi kebiasaan baru karena pandemik, biasa di rumah aja, hiburan dan tadinya ada hiburan, tapi karena
ya pandemik itu tadi, kita jadi kebiasaan baru ya di rumah nonton live streaming itu ya bisa. Betul. Nonton. Dan lebih praktis juga kan ya. Lebih praktis, lebih meminimalisir penularan COVID juga ya. Iya. Dan nanti mungkin kedepannya setelah pandemi berakhir juga bisa jadi orang-orang tetap, karena udah biasa kan ya, orang kita kan biasanya udahlah, udah enak ini, udah nyaman, udah kena zona nyaman. Betul. Zona nyaman, udah kena zona nyaman satu titik ya udah, lanjutin aja gitu. Jadi kalau boleh nambahin Bu. Oke. Jadi kayak kita tahu sendiri bahwa yang namanya bioskop, terus yang namanya mall tidak terlepas ya. Bioskop dengan mall itu dalam satu wilayah misalkan. Dia ada mall pasti ada bioskopnya gitu. Iya, kita lihat saja dari proses bisnis jual beli hari ini. Kita sudah berpindah ke e-commerce, Kalapak, Tokped dan sebagainya. Tentu dengan pergeseran ini pun akan menggeser juga toko-toko offline ini. Otomatis kebutuhan minat masyarakat untuk ke mall kan berkurang. Terbukti dengan beberapa mall dan setiap kafenya kan kadang ada yang digadai, dijual ini sebagainya. Termasuk kebingungan Hairul Tanjung juga dengan mall-mall yang dimilikinya kan. Makanya beliau juga berinovasi dengan gaya-gaya kekiniannya. Begitupun perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, dengan alasan ini pun tentu menjadi alasan suatu saat nanti saya kira tidak perlu waktu lama bioskop ini akan tergerus oleh tadi Netflix, Hook, IT dan sebagainya. Karena dari proses jual beli pun udah mulai tergeser kebiasaan masyarakat itu. Terus selanjutnya kita juga kan di YouTube. YouTube itu pertama muncul itu hanya sekedar konten kayak kita nyimpen memori kita, pengalaman kita di YouTube. Tapi sering berjalannya waktu sebagai media promosi. Terus kita lihat Instagram, banyak media-media promosi, media-media jual beli yang pada akhirnya kan tidak menutup kemungkinan ketika Netflix hadir, di situ pun menjadi wahana untuk promosi juga dari aspek bisnisnya. Bisa saja itu. Nah, selebihnya terkait Netflix dan perkembangan zaman hari ini dunia perfilman, tadi kata Om Re juga benar, banyak pengusaha-pengusaha bioskop kayak Warner Brother ya, Disney dan sebagainya itu kan sudah merasa pesimis dengan kehadiran bioskop karena di Amerika bioskop sudah lama dibuka, cuman minat masyarakatnya itu sedikit karena belum mampu adaptasi kebiasaan lamanya. Jadi terbiasa di rumah, terbiasa aktivitas di dalam rumah, dan setiap manusia tidak terlepas daripada iPhone, smartphone, gadget dan sebagainya. Tentu bagi maniak film, menonton film real time, menonton film di mana saja, update dan sangat mudah itu kan kita bisa dapat dari streaming itu. Kalau misalkan bioskop, jadwal kerja padat misalkan, kita harus booking jadwal, kita harus atur jam, kita harus telat berapa menit kita ketinggalan. Kalau misalkan itu bisa diputar ulang, kita bisa kapan-kapan, jadi lebih fleksibel, bisa mengikuti kebutuhan masyarakat di hari ini gitu. Kayak Netflix. Dan kalau misalkan kata Pak Kanggit tidak usang, saya kira menuju usang itu Pak. OTW usang ya, OTW usang. Kayaknya enggak gitu. Tapi enggak sih. Kalau menurut saya sih kalau kita bicara umuran kita ya, kalau umuran kita oke lah gitu kan. Tapi kalau misalkan umuran yang mungkin anak-anak SMA zaman sekarang gitu kan, yang baru-baru ya mengenal, aduh pacaran nih kayaknya serunya di bioskop kan. Nah kan bisa saja kan. Jadi kalau menurut saya tidak menutup kemungkinan untuk bioskop tetap ada, dikarenakan anak zaman sekarang yang lagi bucin-bucin gitu kan. Oh iya, oke. Betul nggak? Gitu kan? Iya, yang baru mengenal gitu kan. Jadi ajang buat PDKT gitu ya. Nah itu kan. Nah itu. Jadi salah satunya waktu PDKT sama istrinya di bioskop ya, ke bioskop. Ya gini kan, kalau misalkan anak SMA kan mungkin kalau kayak Netflix atau apalah itu ya mungkin ya di segi online itu nggak asik gitu. Jadi layar kan sempit ya. layar sempit Antara layar sempit dan layar lebar. Itu makanya. Nggak ada kesempatan itu, nggak ada kesempatan. Kita harus membutuhkan
is okay lah kalau misalkan di rumahnya ada wifi ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita yang kerja beli 16 giga, berapa giga, oke, gak ada masalah. Nah, kalau anak-anak SMA kan, anak-anak sekolah kan keterbatasan. Jadi ujung-ujungnya pakai wifi pos ronda yang difasilitasi negara itu. Desa. Posyandu. Balai desa. Itu wifi balai desa ya. Tidak mau kemungkinan juga sih kalau menurut saya. Jadi malahan lebih cenderung kalau umuran kita mungkin ya iyalah ya, mendingan gini daripada harus datang ke bioskop kan. Tapi saya nggak setuju sih, bukan nggak setuju sih. Kalau bioskop jadi ajang PDKT, kaum bucin, itu jadi kayak ada kesempatan untuk melakukan itu nggak sih? Bioskop itu kan soalnya gelap ya. Ada CCTV sekarang bioskopnya. Oh iya. Kayaknya. Tapi ya emang, kalau menurut saya emang kembali ke situ lagi ya, untuk umuran seperti kita gini emang sudah berkurang lah, bahkan mengurangi, betul kan? Tapi justru ya kayak adik-adik kita hari ini kan justru film berapa mega sih, berapa giga sih? Adik-adik kita itu maniak Mobile Legend loh. PUBG itu justru menguras kuota lebih banyak, lebih besar gitu loh. Kalau misalkan parameternya dari segi kuota. Dan karena hari ini juga kita lihat adik-adik kita juga, kita sudah jarang sih nemui anak sekolah nggak pegang gadget, sudah minor justru. Kalau kita hampir semua rata-rata orang megang smartphone ya. Karena setiap manusia sudah difasilitasi dan mayoritas memiliki handphone, saya kira tidak menutup kemungkinan Netflix itu menjadi wahana untuk menjadi salah satu alternatif untuk tetap memenuhi kebutuhan filmnya gitu, dan bisa di real time dan kita bisa nonton kapanpun, subuh kayak bisa bangun tidur malas nih, mager kan, lagi weekend, lagi libur, bangun tidur ngapain ya, mager. Terkait kuota saya kira tidak menjadi alasan gitu. Atau mungkin kita bisa lihat juga nih dari jumlah film yang ditayangkan di bioskop nih. Kalau dilihat kan dulu film yang masuk bioskop tuh yang box office, yang Hollywood punya kan. Nah sekarang kalau kita lihat makin sedikit loh film Hollywood yang ditayangkan di bioskop. Ya mungkin karena itu tadi yang Om Grace bilang itu kan, Amerika ya. Iya belum terlalu si bioskop itu belum terlalu dibutuhkan, nggak terlalu dibutuhkan ya di Amerika, karena mereka beralih ke Netflix, online streaming. Jadi dari situ sih kalau kata saya bisa dilihat, oh ternyata bioskop tuh udah mulai nggak dilirik loh sebenarnya, udah mulai usang. Sama kelas dunia pun nggak dilirik gitu ya. Begitu. Ya buktinya kan Mulan aja kan ada di Netflix ya. Mulan. Tapi kan sekarang lagi ada ini inovasi baru yang seperti di luar negeri, kita nonton di mobil kan, ya nggak? Itu bukan inovasi baru. Oh inovasi itu lama kan? Itu di luar negeri lama maksudnya. Baru sekarang di kita kan, maksudnya gitu kan? Iya nggak? Iya. Di kita baru sekarang. Kalau di luar kan? Iya di sini baru sekarang. Kayak inovasi baru. Inovasi baru di Indonesia. Di sini. Kalau di luar kan kayaknya udah entah dari kapan itu kan? Kayaknya tuh agak. Udah dari saya nonton film jadul 90-an kayaknya udah mulai kayak begitu. Betul. Udah mulai nonton bioskop di ini. Mobil. Nah itu. Dan itu tidak relevan dengan kondisi cuaca di kita. Kalau hujan? Enggak hujan. Oh, kalau apa? Enggak kebayang. Kalau di Eropa kan mungkin dingin ya, tanpa AC pun aman lah. Nonton. Kalau di Indonesia kan kita nggak mungkin dong nutup jendela nonton, misalkan di Jakarta nonton dengan keadaan mobil ditutup, otomatis kan perlu AC. Sedangkan harus dinyalakan kan mobil. Tidak terbayang. 2 jam polusi ya? yang dikumpulkan dalam waktu singkat, sedangkan kita kan global warming ya. Oh iya betul. Bahaya juga. Bagaimana? Satu mobil tidak menjadi. Satu film itu 2 jam ya? 2 jam. Berapa mobil? Berapa mobil? Dalam satu serentak. Oke. Berarti bukannya harus malam bioskopnya? Ya tetap. Emang polusi itu malam lah. Polusi itu emang lihat malam siang enggak kan? Iya, kalau malam sih buka kaca bisa gitu kan. Jadi buka bioskopnya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Nah, gitu. Ini justru tidak real time ya. Tidak, kita berarti harus lebih dijadwal, lebih ketat berarti. Mau nonton film dari jam 5 sampai jam 12. Lebih parah. Kan kalau Netflix kita bangun tidur bisa. Iya. Makan siang sambil nonton Netflix bisa. Gitu. Tapi nggak gitu. Jadi gini maksudnya, saya dengerin deh kalian tadi
berargumentasi. Terus termasuk itu yang bioskop yang mobil itu, arah bicara kita sebenarnya ke bioskop yang ditonton bukan car cinema gitu ya, tapi bioskop yang memang suatu gedung yang ditonton seperti itu kan. Betul. Kalau saya dengar pendapat Ray sama Om Grace ya, Pak Grace, itu kalau saya pandang itu argumentasi sepihak. Jadi dia melihat sisi mereka, sisi yang dia lihat. Sedangkan kalau kita bicara data gitu, harus kita bisa buktikan dengan ngelihatnya. Makanya jangan saat pandemi. Kalau bicara pandemik ini, segala sesuatu juga bisnis berhenti. Jadi kalau bicara bioskop usang itu saat pandemik itu tidak relevan. Kenapa? Jangan bioskop yang lain juga berhenti. Kenapa saya bilang sepihak? Sekarang bicaranya dibandingkan dengan Netflix atau lainnya. Saya suka nonton juga Cinema 21 seperti itu ya di online. Tapi banyak sekali yang tidak saya dapatkan ketika saya nonton film itu. Kepuasan. Banyak sekali. Jadi kalau kita bicara ngambil data aja ya. Saya ada 3 segmen yang bisa saya tunjukkan. Saya satu segmen dulu. Yaitu segmen yang paling menonjol, yaitu segi satisfaction. Satisfaction itu artinya kepuasan yang hanya didapat di satu tempat yang tidak diperoleh di tempat yang lain. Gitu. Contohnya kalau kita tuh apa ya? Kalau seperti kita kalau nonton musik gitu ya. Kita nonton musik tuh ada sesuatu yang kepuasan ketika menonton secara live. Misalnya seperti itu. Beda dengan mendengarkan di CD atau di MP3 seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada suatu satisfaction tersendiri, ada suatu passion yang didapat ketika kita menonton langsung. Nah, sekarang kalau kita bicara bioskop, itu ada sesuatu yang suasana, passion, rasa, kepuasan, dan banyak lagi yang bisa saya sebutkan yang tidak didapat ketika kita nonton di layar TV, walaupun layar TV-nya diperbesar, walaupun layar TV-nya memakai infocus untuk ditembakkan ke tembok jadi besar. Tidak. Jadi ada sesuatu yang di bioskop itu sangat buat saya bukan memorable juga ya, bukan saya punya sama istrinya mungkin zaman pacaran, bukan zaman itu aja, tapi ya. saya melihatnya dari sisi bahwa ada sesuatu yang tidak bisa digantikan di bioskop itu, yang walaupun mau digantikan oleh apa tuh Pak contohnya tuh Pak? Yang lain-lain, misalnya sofanya. Sekarang bukan. Sekarang bicara tadi Nolan aja. Sebenarnya saya tadi udah mau berargumentasi, cuma kan saya ingin mendengar dulu sampai habis ya argumentasi teman-teman semua ya. Mulan, kenapa Mulan kok muncul di tempat-tempat yang bukan bioskop? Karena saat Mulan itu udah selesai, itu tidak bisa diputar di bioskop karena bioskopnya sedang pandemi. Sehingga di pending berapa lama, rugi dong. Akhirnya udah aja dikeluarkan di Netflix dan lain sebagainya untuk mengembalikan biaya produksi dan lain sebagainya. Itu data loh, data yang saya lihat. Saya berusaha untuk, walaupun saya nggak memakai sistem pendataan ya, mengambil data lapangan, tapi saya melihat pergerakan dari berita, dari apa, itulah sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi kenapa kalau dibilang Wulan aja di setel di Netflix, enggak, bukan Wulan di setel karena tidak bisa di bioskop gitu. Jadi bukan bioskop yang usang. Karena yang pembuat filmnya itu nggak rugi ya. Itu satu. Itu nunggu kedua. Pandemi itu kapan? Terus, tapi kan udah dibuka tuh Pak bioskop. Di bioskop juga saya bilang, emang berani, Rina berani nonton bioskop sekarang, saya emang nggak berani. Apalagi bioskopnya penuh, wah mendingan saya dibayar juga nggak akan mau nonton. Ya nggak, berani Rina risiko kena COVID kan enggak. Jadi masalahnya, jadi kan masalahnya basalnya bukan bioskopnya yang usang, tapi karena faktor X ini jangan jadi kami hitamkan ke bioskopnya. Kalau mau ke bioskop kan jangan bioskop aja dong, tempat lain juga pada mati. Jangan, hotel juga emang nggak mati, ada hotel yang mati, ada yang hidup, hotel nekat, gitu kan, gitu. Hotel nekat. Ya, hotel nekat, kafe kok penuh, ada kafe nekat, gitu kan. Nah itu tidak
lazim itu baru satu pandangan nih. Banyak sih pandangan yang bisa menunjukkan bahwa sebenarnya bioskop nggak usah. Dan kalau kita lihat, pandangan kedua saya sampaikannya kepada Ray sama apa? Udah mulai ngantuk Om Ray. Sama Grace. Udah mulai ngantuk. Itu banyak loh film-film itu yang segera akan diproduksi. Saya kan suka nonton di sinema ya, yang upcoming wah ini banyak sekali ini. Asik lagi ini film-film tuh. Ini pasti udah pada ditungguin dan pengen nonton di bioskop. Tapi kenapa itu tidak diselesaikan dan cepat gitu. Menunggu bioskop ini bisa normal. Baru itu dimunculkan dan pasti penuh. Masih ingat nggak dulu waktu film Endgame terakhir itu? Itu gila, baru keluar penuh di seluruh dunia. Di seluruh dunia, Rina, bukan cuma di Bandung. Di seluruh dunia penuh. Sampai jadwalnya itu ditambah. Masa ada zaman kapan ada jadwal bioskop pagi-pagi jam 8 sampai jam 10, jam 11, zaman kapan? Nggak ada, kecuali hari Minggu matinisio zaman dulu ya. Ini tiap hari ada demi melayani orang yang mau nonton film Endgame. Nontonnya pun nggak sekali dua kali Pak ya? Nggak sekali diulang. Iya, ada yang saya mau nonton lagi Nonton lagi. Atau satu lagi, itu luar negeri ya, Indonesia aja. Ingat nggak film Laskar Pelangi? Jangan Laskar Pelangi ya, tapi ada lebih booming, Dylan. Iya. Itu Dylan itu ya. Udah bicara kalah. Dylan itu ya. Kalah Pak. Dylan itu ya, teman-teman Ray nggak tahu, Ray mah kali udah nggak suka nonton Dylan. Kalau saya walaupun saya nonton loh Pak. Walaupun saya nggak suka. Ya nggak apa-apa. Walaupun saya udah tua, saya suka film itu. Nonton nggak? Saya suka lebay-lebaynya. Saya suka. Kenapa? Saya doang yang nonton. Di situ ada sesuatu yang menarik yang orang lain film-film dulu nggak ada. Belum keluar. Dulu ada Apakah Ada Cinta yang itu. Ada juga yang bagus seperti itu. Tapi Dylan muncul di zaman sekarang gitu. Nah, di Dylan itu kebayang nggak? Tetangga saya itu yang anaknya cewek 2 nonton sampai 3 kali di bioskop. Ya, apaan nonton bioskop 3 kali? Rugi sekali juga udah cukup. Kenapa? Itu film, kekuatan film dan kekuatan bioskop. Ya karena mungkin Dylan itu targetnya umur-umur yang bucin itu kan. Nah, berarti kan sekarang dihubungkan dengan sepihak bahwa bioskop usang, itu tidak dong. Kalau bioskop usang tuh orang udah nggak minat dan bioskop tidak akan penuh seperti sampai hari pagi-pagi harus nyetel bioskop, harus menjual film itu usang. Tidak dong. Nama studio lagi Pak ya? Iya, itu sepihak sekali, sangat sepihak, dan saya tidak setuju seperti itu. Oke, mungkin dari Om Re sama Om Res kayaknya tuh mulai panas nih. Ya Pak ya? Mulai panas Pak? Ya, enggak. Tidak sepihak, tidak setuju. Jangankan soal nonton film, sebelum adanya Facebook juga kita sudah terbiasa bersosial secara langsung. Apakah kita sebelumnya pernah terbayang bersosial kita sudah melalui media sosial gitu? Kan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, tapi kan tidak berbicara mengenai bioskop usang itu. Betul. Tidak, kan kita iya, kan usang kan sekarang membicarakannya kan bioskop usang. Kalau bicara teknologi, saya bisa jawaban lagi masalah teknologi, saya bisa bahas lebih jauh masalah teknologi. Iya. Tapi nggak bisa. Itu. Tapi kan bicaranya kita bioskop usang. Kita jangan melebar ke yang lain. Kita bicara rokok. Ini bicara mobil, nggak nyambung dong. Bicaranya bioskop usang aja. Kan sekarang tadi bilang bioskop udah usang. Ya, saya bilang tidak. Saya bilang tidak. Maksudnya Om itu usang itu mungkin ada beberapa faktor yang bikin bioskop itu usang. Salah satunya itu ya teknologi itu. Nah, itu sepihak berarti. Berarti sepihak kan. Iya, saya bilang berarti sepihak. Berarti Grace sepihak. Sepihak buat saya. Oh, sepihak kalau ya karena nggak sesuai dengan argumentasi. Iya, berarti bapak sepihak. Iya, berarti. Karena kan mungkin maksud Om Grace, kenapa bioskop usang ada beberapa faktor kan. Betul. Ya salah satunya diantaranya dan salah satu diantaranya itu ya teknologi itu. Ya karena bagi dunia perfilman, kalau misalkan proses minat perfilman di masyarakat sudah melonjak, iya betul. Ini akan mengeluarkan modal cukup banyak kita untuk membangun gedung-gedung bioskop. Itu kan budget luar biasa. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa bioskop menuju usang? Karena dengan teknologi, penemuan-penemuan terbaru yang terkini, adanya Netflix dan lain sebagainya itu kan
minat masyarakat terkait nonton filmnya melonjak, kita nggak perlu bikin gedung, nggak perlu bikin sound system gede, tinggal serahkan lagi minat belinya si penonton. Kayak misalkan ruh daripada bioskop itu ada dalam suara, misalkan kita tinggal beli handsfree yang bagus misalkan, menggema suaranya dan sebagainya. Terus kalau misalkan justru yang tidak masuk Pak Kanggip, yang nggak masuk akal, memisahkan film dengan konser, itu beda konteksnya. Betul. Karena kalau misalkan konser itu Konser musik kaset ya. memang tidak live, tapi konser live. Film emang ada live-nya. Gitu loh. Beri Jadi, juga ya. itu enggak Imajinasi ya. Itu yang enggak sebanding. Kalau musik dengan film itu disamakan ya enggak apple to apple. Enggak pas gitu. Beda. Kalau bentar, kalau bicara teknologi kembali lagi. Iya, betul. Ya, Silakan. kalau bicara teknologi kembali lagi sih. Gak semuanya orang gitu kan yang bener-bener megang gadget yang berteknologi canggih. Misalkan kita mulai bicara ke pelosok nih kita. Oke. Ya kan, kalau misalkan ke pelosok nih, dia handphonenya atau enggak sanggup lah gitu ya. Oke, konteksnya pelosok nih ya. Ya, pelosok dan mungkin ya kalau daerah saya lah, daerah saya kan agak lumayan gitu ya, agak lumayan ke dalam-dalam Emang gitu. Bapak di mana, Saya Pak? lumayan banget pelosoknya. Katapang sudah Katapang. Jadi Saya nggak masih tahu agak- yang Katapang. Nah, jadi Mungkin kayak. kalau menurut saya sih malahan terkadang kayak orang tua lah ya, dikasih handphone bagus bingung. Ya kan? Anak muda juga kadang masih agak-agak meraba-raba gitu kan ya. Di sisi lain bicara teknologi, di sisi lain juga bicara ke ya mungkin kebutuhannya apa sih punya handphone gitu kan. Mungkin sekarang di masa pandemi boom gitu kan, semuanya akhirnya Betul. menggunakan teknologi. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalkan tidak ada pandemi kan? Iya, betul. Nah, itu. Kembali ke normal. Ya, normal jadi aja. bicaranya jangan saat pandemi gitu. Ya, Kalau gitu. saat pandemi jadi Tapi seolah kan, sepihak itu, Tapi sepihak kan gitu. dengan pandemik yang setahun ini kita alamin, nggak menutup kemungkinan kalau rakyat kita, keluarga kita, teman-teman kita dengan adaptasi kebiasaan barunya itu ya udah kena zona nyaman di rumah aja. Itu kan baru Apa-apa serba bisa dari handphone. itu kan ya baru nggak sih? wacana. Kita belum dibuktikan dengan kenyataan. Ini kan bicara nanti kan, itu baru wacana kan. Nggak bisa suatu wacana tuh nggak bisa dijadikan suatu tolok ukur kalau buat saya, nggak bisa. Dan saya ingin sebelum Harus ini ada risetnya. iya ada enggak lah, data, segala satu segala macam harus ya. ada dibuktikan. Zaman sekarang kita kan juga belajar banyak mengenai data ya. Kita segala sesuatu harus bermain data, nggak ada dengan wacana itu suatu yang nggak bisa dipakai ukuran lah menurut saya. Ini sebelum lupa, kebetulan saya lagi jadi ingat ketika Grace bicara kan bisa digantikan misalnya suaranya supaya bagus, bisa gantikan dengan memakai headphone, handset yang menggelegar suaranya. Tahu nggak itu Rina, Grace sama teman-teman sekalian, itu berbahaya sekali terhadap kesehatan. Ada banyak orang Radiasinya ya, Pak, bukan radiasi. Jadi kalau kita memakai handset yang ke telinga langsung dalam waktu lama, satu akan ada gangguan sakit di telinga. Kedua akan terjadi penurunan kepekaan dan kemampuan telinga. Itu bisa merusak generasi muda kita. Sedangkan kita kalau berpikir future, kita harus berpikiran juga dong masa depan generasi muda kita, anak-anak kita. Nggak baik untuk Kalau kesehatan. kita dijojolin dengan wah udah biar sama dengan bioskop, pakai ini yang gede biar suaranya melegar, mampus dalam 2 tahun. Tapi kan maksudnya nonton pakai handphone tuh nggak disamain dengan bioskop juga Ya, mungkin. ya Pak. maksudnya kan sekarang jangan diselewengkan dong. Kalau saya kan menjawabin teknologi yang tadi bicarakannya mendengarkan dengan handphone untuk supaya sama dan bioskop. Jangan diselewengkan lagi, kan itu kata kuncinya. Saya selalu Enggak, kalau emang mendengar orang Emang berbicara kata-katanya tuh, gitu tadi ya? saya menangkap kata kuncinya. Kan kita belajar kata kunci ya. Saya menangkap kata kuncinya itu. Sekarang saya pegang untuk supaya bisa memberikan argumentasi yang baik gitu kan. Saya bukan kalah menang ya kalau di argumentasi, tapi saya melihat kenyataan kebenaran. Benar nggak coba sok kalau pakai Herina aja kasih sekeras itu, apa yang terjadi? Ya, iya, Pak. Nah itu kan, itu jadi saya bicara selalu kenyataan, selalu ke data, kan tidak baca situ. Tidak wacana, tidak sepihak, tidak, itu nggak bisa. Kita harus selalu data dan ya lebih real lah. Apalagi kita orang pendidikan kan,
kita lebih berbicara seperti itu. Kalau saya mah Rina gitu. Jadi bukan masalah menang kalah, bukan saya nggak apa-apa sih. Saya kalah juga nggak apa-apa di sini. Bicara analisis, Pak. Segala sesuatu kan harus analisisnya kuat. Iya, seperti itu. Karena kita orang pendidikan. Berdasarkan lah data, jadi sesuai dengan ngomongnya kata mungkin, ini mungkin nggak ada kata mungkin. Orang pendidikan itu ada mungkin. Iyalah. Gitu kan? Proses bisnis. Seperti itu kalau menurut saya lah. Ya, ini kan cari jalan tengah kan gitu. Saya seperti itu. Jadi memang kita beda pendapat sih, susah beda pendapat. Saling mempertahankan sendiri walaupun itu sepihak ya. Saya mau pertahankan diri. Iya. Karena memang kita punya masing-masing punya pendapat. Ya itu hal wajar lah ya, mempertahankan pendapat masing-masing itu ya wajar lah ya. Yang penting argumentasi saya itu masuk akal gitu kan. Saya masuk akal dong gitu. Seperti itu Rina. Masuk akal Om Grace. Ya, Om Faisal tadi menarik soal bagaimana yang di pelosok desa. Saya lahir di Subang tergolong pelosok. Dekat Patimban, Pantura. Kebetulan di Subang itu ada bioskop, Om. Kalau mau nonton bioskop itu pilihannya ya Purwakarta, Kerawang, atau ke Bandung sekalian. Perlu budget berapa kira-kira? Ya enggak. Nah, ya daripada bolak-balik, misalkan katakanlah bolak-balik 50.000, tiketnya 50.000, bawa cewek 50.000, tiket udah satu, berapa tuh ya kira-kira? Karena kebutuhan saya nonton film, dengan adanya streaming kan nggak perlu kemana-mana gitu, dan sulitnya mencari sinyal kuota dengan mencarinya bioskop, saya kira lebih sulit, meskipun ada di Kerawang tapi jarang. Kalau misalkan sepelosok-pelosoknya, kita mungkin di ke tengah rada sedikit lah, pasti ada lah sinyal atau kuota dan sebagainya. Itu terkait dari pelosok. Nah, terkait earphone Pak Angger. Silakan. Enggak. Tadi kan bicara soal data. Saya belajar daripada pengalaman. Cara kita bersosial pun yang sebelumnya kita tidak pikirkan, kita bisa bergeser. Tidak menutup kemungkinan kan semuanya kita bergeser sosial media. Apakah ada sekarang mau janjian kayak kita lagi kecil tuh, kita main yuk, nggak mesti janjian dan setiap maghrib itu kita kumpul. Gitu. Emang sudah kebiasaan seperti itu atau sebelum adanya WhatsApp dan sebagainya, ya kan enggak. Sekarang bersosial pun kita sudah bergeser gitu loh. Itu bersosial yang halayaknya kita langsung face to face, ngopi bareng gitu kan. Meskipun hari ini orang yang bersosial secara langsung ada. Nah itu sama persis dengan bioskop. Bioskop akan selalu ada, tapi ini akan tetap bergeser minat masyarakatnya. Kalau misalkan hari ini masih mendominasi, kata Pak Kangger, ketika pandemik sudah mulai meredup pun minat bioskop akan melonjak. Nah teknologi akan terus berkembang gitu loh, yang pada akhirnya lambat laun minat daripada streaming ini akan lebih melonjak dan perlahan mengikis. Tidak akan usang tapi akan meredup, perlahan akan meredup. Lama-lama usang. Makanya saya kata yang pasnya itu menuju usang. Kalau misalkan tidak ada skema ataupun formulasi baru daripada pengusaha-pengusaha perfilman, sudah seperti itu. Karena lebih fleksibel secara bisnis, itu lebih menguntungkan, saya kira. Okay. Nah, Rina, itu. Itu dia. Jadi, itu tadi ya. Ada yang kontra sama bioskop usang, ada yang pro. Iya sih. Ya. Sebenarnya saya mau ada yang kontra. Iya. Ada yang kontra dengan bioskop usang, ada yang pro dengan bioskop usang. Sorry. Sekarang balik lagi ke minat penontonnya. Mau di bioskop atau mau streaming lewat Netflix, aplikasi yang ada sekarang. Ya itu kembali lagi ke masing-masing pengguna, ke masing-masing konsumen. Mau pakai bioskop Netflix atau mau nonton di bioskop langsung sama bucin-bucin, sama pacar gitu ya, yang buat bucin-bucin. Oke, selesai.